bagaimana masa depan Gaza. Ketika kita berbicara tentang masa depan Gaza, setidaknya kita harus melihat bagaimana skenario yang ada dalam disiplin future studies. Setidaknya ada 4 skenario. Yang pertama adalah skenario possible futures, yang kedua adalah plausible futures, ketiga adalah probable futures, terakhir yang keempat adalah preferable futures. Yang pertama, possible futures untuk Gaza apa? Semua kemungkinan secara teoritis mengenai kondisi di Gaza masuk dalam kategori possible futures. Di antaranya adalah pendirian negara merdeka Palestina, kemudian sebaliknya, kasus terburuk adalah pendudukan total Gaza oleh Israel dan pengosongannya juga ini di atas kertas mungkin. Yang lain adalah intervensi internasional termasuk PBB dan keterlibatan banyak negara di situ. Ini skenario yang pertama. Semua kemungkinan ada di sini. Yang kedua adalah plausible futures. Adalah kemungkinan kalau tadi memasukkan seluruh kemungkinan yang ada, ini sekarang lebih mengerucut lagi adalah kemungkinan yang lebih rasional dengan realitas yang ada. Di antaranya adalah terkait dengan gencatan senjata, tetapi masih bersifat rentan, kemudian juga rekonstruksi Gaza, tetapi ini masih membutuhkan intervensi banyak kalangan. Probable futures, yaitu kemungkinan yang menjadi lebih luas lagi, lebih jelas lagi adalah bahwa ini akan memasukkan kepentingan para pemain di tingkat global seperti Amerika Serikat sebagai pendukung Israel dan Eropa yang selama ini mendukung Israel lebih berperan. Yang keempat adalah preferable futures, adalah masa depan yang kita inginkan bersama. Yaitu apa? Gencatan senjata permanen, kemudian yang kedua adalah rekonstruksi Gaza, yang ketiga adalah bagaimana Gaza ke depan memiliki peran bukan sebagai wilayah yang termarginalkan, tetapi dia menjadi independen yang penting. Future studies ini dari possible hingga preferable futures kita lihat dan kita coba analisis dalam konteks ini menggunakan analisis critical futures theory. Critical futures theory tidak hanya mengenai prediksi masa depan, tapi juga membongkar aktor dan narasi yang membentuk masa depan. Dalam hal ini mengenai Gaza, yang pertama berkaitan dengan mapping tentang faktor dan narasi yang berkembang di dalamnya. Faktor adalah siapa saja yang bermain di situ. Yang kedua, terkait dengan anticipating adalah bagaimana pergeseran dari masa depan yang mungkin di atas kertas menjadi yang kita inginkan. Ini perlu upaya untuk mengarah ke sana, perlu dukungan. Deepening di sini adalah bagaimana mengarahkan, membongkar dan mempertanyakan para aktor yang terlibat di dalamnya. Siapa yang menentukan masa depan Gaza? Apakah orang Palestina? Ataukah orang Amerika yang jauh ribuan kilo dari situ? Ataukah orang Israel yang datang dari berbagai negara, kemudian masuk ke wilayah Palestina dan menjajah wilayah Palestina, mengusir orang Palestina? Apakah itu? Mengapa narasi yang berkembang saat ini adalah narasi tentang keamanan? Apa peran dari publik internasional? Siapa saja yang memiliki kepentingan dalam konflik di Gaza dan apa sebetulnya manfaat mereka? Pertanyaan ini akan menentukan bagaimana prediksi tentang masa depan Gaza. Dalam sisi timing, sudah terjadi pergeseran narasi.
walaupun masih ada, tetapi pergeseran ini karena memang ada tuntutan dari publik internasional, dari masyarakat internasional terhadap negara-negara Barat yang selama ini mendukung Israel, terutama dari masyarakat negara Barat sendiri yang mempertanyakan bagaimana pandangan para politisi dan pemerintah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan narasi keamanan ini. Selama narasi yang berkembang di dunia saat ini adalah Israel yang memegang kendali keamanan, bahwa Gaza itu adalah ancaman, bahwa Hamas itu adalah ancaman, selama ini tidak diubah narasinya, maka narasi keamanan Israel akan tetap ada. Ini ada ketidakseimbangan narasi. Sebetulnya narasi yang harus dimunculkan dalam gerakan ini adalah bagaimana perjuangan Palestina seperti juga Indonesia dulu melawan imperialis. Ini yang terjadi. Yang ketiga adalah seberapa besar peran dari publik internasional mengarah ke sana. Nah, indikator-indikator yang sekarang terjadi terutama di dalam Israel sendiri yang kita lihat, gelombang protes terhadap Netanyahu dari para pemukim Israel sendiri, ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terus terjadi. Itu yang pertama terkait dengan internal di Israel. Yang kedua, mengenai kondisi ekonomi sendiri. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling besar dalam membangun Israel. Selama dukungan dari Trump terhadap Israel terus-menerus bahkan membesar, maka perdamaian masa depan di Gaza akan tetap suram. Nah, bagaimana sekarang tekanan dari masyarakat Amerika, dari rakyat Amerika terhadap pemerintah mereka, terutama di era Trump saat ini, ketika Trump berbicara tentang make great again, seharusnya dia memfokuskan pada bagaimana upaya untuk membangun Amerika Serikat mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi di Amerika sendiri dan menghadapi blunder yang dilakukan terkait dengan perang tarif dan lainnya, walaupun mengusung isu untuk perbaikan ekonomi. Ini para ekonom dan bukan waktunya saya akan bisa di sini. Tetapi ini juga akan memberikan faktor terhadap seberapa jauh saluran dana yang masuk dari luar ke Israel. Yang ketiga adalah terkait dengan dukungan dari komunitas Muslim dunia, terutama organisasi seperti OKI yang menaungi puluhan negara Muslim, memberikan dukungan terhadap Palestina, kemerdekaan Palestina. Nah, ini akan memberikan ruang yang lebih jelas lagi. Kesimpulan terakhir adalah narasi yang sekarang sedang berkembang adalah bahwa pendudukan total Gaza ataukah Gaza akan merdeka sebagai bagian dari Palestina. Satu hal yang belum terjawab yang sampai saat ini masih menjadi persoalan besar di kalangan Palestina sendiri adalah, selain faktor tadi dari Israel, kemudian yang lainnya adalah bagaimana rekonsiliasi di tubuh Palestina sendiri bisa terbangun. Ini juga akan mempengaruhi terkait dengan masa depan di Palestina. Ada skenario terbaik, skenario yang mungkin terjadi, dan skenario terburuk. Yang pertama adalah skenario terbaik adalah yang kita inginkan bersama atau preferable features adalah kita menginginkan bahwa penderitaan orang-orang Palestina di Gaza berakhir dan Palestina menjadi negara merdeka. Itu yang kita inginkan bersama. Kemudian rekonstruksi Gaza dilakukan dan gencatan senjata permanen terjadi di sana dan Israel menghentikan semua operasi militernya. Nah, yang kedua adalah kemungkinan yang terburuk. Kemungkinan terburuk adalah apa? Peningkatan eskalasi. Ini yang sekarang terjadi adalah Israel melakukan serangan juga dengan pendudukan penuh terhadap Gaza. Tetapi ini skenario terburuk ini justru menurut saya akan berbalik menjadi sebuah tekanan yang merugikan dalam jangka menengah terhadap Israel sendiri. Ini akan mendorong terhadap keruntuhan dari kabinet Netanyahu, walaupun ini yang mendorong sebetulnya kenapa negara-negara Barat dengan narasi keamanannya tetap mempertahankan Israel. Kenapa? Bagaimanapun ini adalah bagian dari
proksi Barat di Timur Tengah ini akan tetap dipertahankan dengan cara yang berbeda. Yang kedua adalah kemungkinan yang probable, yaitu adalah dilakukan transisi. Transisi apa? Keterlibatan organisasi internasional, keterlibatan negara-negara besar dunia, termasuk ini juga yang kita sedang lihat adalah bagaimana pengakuan negara merdeka Palestina oleh negara-negara Barat ini, walaupun memang tidak cukup tanpa menghentikan serangan Israel itu nonsens saja, tetapi ini ada arah menuju ke sana. Artinya, jika ini terus berlanjut dan dukungan publik dunia untuk menekan para pendukung Israel supaya menghentikan dukungan mereka, termasuk bukan hanya dari militer, keuangan, aksi gerakan boikot internasional juga ini terjadi, maka proses transisi menuju negara yang merdeka, Palestina yang merdeka ini akan terjadi. Ada syarat lain ketika ini akan terjadi adalah jika persyaratan dari ekonomi, kemudian tadi ekonomi Israel sudah semakin memburuk, negara-negara Eropa juga yang selama ini memberikan dukungan terhadap Israel juga diprotes oleh masyarakatnya karena kondisi ekonomi mereka juga mulai mengalami masalah karena dukungan tersebut. Mereka lebih memfokuskan pada penanganan masalah dalam negerinya. Selanjutnya adalah bagaimana tekanan internasional, kemudian bagaimana peran PBB yang lebih aktif lagi, bukan hanya seperti sekarang, lebih jauh lagi, bukan hanya pada kecaman, dan yang paling pokok adalah seberapa jauh negara-negara Muslim memberikan dukungan jelas terhadap Palestina. Saya ulangi lagi, faktor probable futures, proses transisi ini akan terjadi jika pertama adalah para aktor-aktor yang selain memberikan dukungan terhadap Israel mulai mengendorkan dan terjadi dukungan lebih jauh. Kita akan lihat pada September nanti pada sidang Majelis Umum PBB. Yang kedua adalah seberapa jauh peran dari negara-negara Muslim dalam mendukung Palestina. Kemudian yang ketiga adalah blunder-blunder yang dilakukan oleh sejumlah negara Arab seperti melakukan pelucutan senjata perlawanan. Menurut saya ini justru akan menjadi blunder yang melemahkan Palestina. Narasinya masih masih menggunakan narasi keamanan, padahal narasi keamanan ini adalah narasi yang bertentangan dengan masa depan yang diinginkan oleh kita semua. Yang ketiga adalah bagaimana peran dari organisasi internasional dalam memberikan dukungan terhadap Palestina. Yang terakhir, yang paling pokok adalah bahwa sebetulnya narasi tentang keamanan sudah seharusnya dihilangkan. Dan ini masih menggunakan narasi dominan. Pada akhirnya, yang penting sekarang adalah bahwa dunia sedang bergerak menuju era baru. Kita sudah harus meninggalkan era di mana unilateralisme Barat, terutama Amerika Serikat, yang selama ini mendominasi, termasuk juga mendominasi Timur Tengah, sudah mulai dikikis dengan munculnya multilateralisme. Palestina menjadi batu ujian bagi negara Muslim dalam mendukung saudaranya sendiri di Palestina. Yang kemudian kedua adalah menjadi batu ujian mengenai multilateralisme melawan ketidakadilan. Penutup di sini saya ingin menjelaskan bahwa masalah Palestina, masalah Gaza bukan hanya urusan elit, bukan hanya urusan diplomasi, bukan hanya urusan para aktor yang menentukan di dalamnya, tapi juga urusan kita semua, urusan publik dunia. Kita sebagai bagian dari masyarakat dunia yang menginginkan terjadinya keadilan, terwujudnya kemerdekaan Palestina.